Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pencatatan akuntansi letter of credit yang beranggotakan Febi Alvina Darisa dengan NIM 2002106005. Yang kedua ada David Anisatul dengan NIM 2002106007. Dan terakhir ada saya Divara Amalia dengan NIM 2002106019. Pencatatan transaksi letter of credit. Letter of credit atau yang disebut dengan kredit berdokumen adalah salah satu bentuk instrumen pembayaran dengan cara membuka kredit dari bank dengan jaminan dari dokumen-dokumen atas barang-barang yang dibeli oleh pihak pembeli atau disebut dengan pihak importir. Tujuan letter of credit. Tujuan letter of credit yaitu untuk memudahkan proses pembayaran dan memberikan jaminan terlaksananya pembayaran tersebut. Letter of credit pada umumnya digunakan untuk kepentingan eksportir. Pada mekanisme letter of credit ini, bank-bank yang terlibat akan mengadakan pembayaran apabila menurut pengamatannya, dokumen-dokumen ini telah diserahkan. Fungsi letter of credit ada 4. Yang pertama, letter of credit dapat menampung dan menyelesaikan kesulitan dari pihak importir sebagai pembeli maupun pihak eksportir sebagai pihak penjual. Yang kedua, letter of credit dapat memberikan adanya keuntungan baik kepada eksportir dan importir. Yang ketiga, letter of credit memiliki fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan. Dan yang terakhir, letter of credit menjadi jaminan pembayaran atas kontraktor dengan beneficiary. Jenis-jenis letter of credit. Yang pertama ada reversible LC. Reversible letter of credit merupakan jenis letter of credit yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara oleh pihak opener oleh issuing bank tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak beneficiary. Yang kedua ada irrevocable letter credit. Irrevocable merupakan jenis letter of credit yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku atau validity yang ditentukan dalam letter credit tersebut, dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas letter credit tersebut. Pembayaran mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan letter credit tersebut. Yang ketiga ada irrevocable and concurrent letter credit. Letter credit ini merupakan jenis letter of credit yang paling terjamin keamanannya dari sudut penerima letter credit atau beneficiary. Hal ini karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas letter credit ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank bila segala syarat-syarat terpenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable. Yang keempat ada clean letter credit. Clean letter of credit merupakan jenis letter of credit yang tidak mencantum syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Hal ini berarti tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya. Bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. Yang keenam ada documentary letter of credit. Kebalikan dari clean LC, pembayaran kredit ekspor impor ini harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen lain seperti yang dijelaskan dokumen syarat letter credit.
Yang ketujuh ada documentary letter credit dengan red clause. Red clause letter credit adalah letter credit yang ditulis oleh bank menggunakan klausa khusus yang isinya terkait untuk penerus diberikan kuasa oleh bank penerbit untuk pembayaran DP kredit kepada eksportir. Yang ke-8 ada revolving LC. Kemungkinan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada letter of credit tersebut. Yang ke-9 ada transferable letter credit. Yang ke-9 ada back-to-back letter credit. Back-to-back letter of credit merupakan jenis letter of credit yang pihak penerima beneficiary biasanya bukan pemilik barang tetapi hanya perantara. Yang ke-10 ada transferable letter credit. Transferable letter credit merupakan jenis letter of credit yang pihak beneficiary berhak meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran atau ekspektasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya atau sebagai kepada pihak ketiga. Yang ke-11 ada standby letter credit. Standby letter of credit merupakan jenis letter of credit yang pada umumnya digunakan sebagai standby oleh pihak beneficiary atau pihak bank atau sama nasabahnya. Keuntungan letter of credit. Keuntungan bagi eksportir yang pertama, kepastian pembayaran dan menghindari resiko. Kedua, penguatan dokumen dapat langsung dilakukan. Ketiga, biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada letter of credit. Keempat, eksportir atau penjual akan menerima pembayaran atas penyerahan barang yang sesuai dengan syarat letter of credit. Yang kelima, terhindar resiko pembatasan transfer valuta. Yang keenam, kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Yang kedua ada keuntungan bagi importir. Keuntungan bagi importir yang pertama, pihak eksportir menjadi percaya bahwa barang yang dikirim pasti akan dibayar. Yang kedua, pihak importir akan menerima barang yang membayar dengan harga pasti sesuai dengan syarat-syarat di dalam letter of credit. Yang ketiga, letter of credit merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterima dalam keadaan lengkap dan utuh, karena diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu. Yang terakhir, pihak importir dapat mencantumkan syarat untuk pengamanan yang akan dipatuhi eksportir agar dapat menarik uang letter of credit yang tersedia. Pihak terkait dalam pembukaan letter credit. Yang pertama, opener atau aplikat. Importir yang meminta bantuan bank devisa untuk membuka letter of credit guna keperluan penjualan atau eksportir disebut sebagai operator application dari letter of credit itu. Yang kedua, opening bank atau issuing bank. Bank devisa yang memiliki bantuan oleh importir untuk membuka suatu letter of credit guna keperluan eksportir disebut opening bank atau issuing bank. Yang ketiga, advising bank. Opening bank membuka letter of credit untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari opening bank tersebut. Yang keempat ada beneficiary. Beneficiary merupakan pihak di mana eksportir menerima pembukaan letter of credit dan diberi hak untuk menarik uang dari dana letter of credit yang tersedia itu disebut sebagai penerima of credit atau beneficiary. Yang kelima ada negotiating bank. Di dalam letter of credit biasanya beneficiary boleh menggunakan atau menegosiasi shipping dokumen melalui bank
mana saja yang disukai asalkan memenuhi syarat letter of credit. Bank yang membayar dokumen ini disebut negotiating bank. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak David. Berikut ini adalah alur dari proses letter of credit. Penjelasannya yaitu 1. Pihak pembeli berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. 2. Pihak penjual meminta pihak pembeli untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang dapat diterima serta nama advising bank yang ditunjuk. 3. Pihak pembeli meminta kepada pihak bank di mana rekeningnya berada untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term of condition yang dapat diterima serta nama advising bank yang ditunjuk oleh pihak penjual. 4. Kemudian issuing bank membuka sebuah letter of credit dan mengirimkannya kepada advising bank. 5. Pihak advising bank menyampaikan letter Pihak advising bank menyampaikan letter of credit tersebut kepada pihak penjual. 6. Setelah barang atau jasa yang dipesan siap untuk dikirimkan, maka pihak beneficiary menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam letter of credit. Apabila dokumen telah siap, maka pihak penjual akan menyerahkan dokumen tersebut kepada advising bank. Lanjutan. 7. Pihak advising bank akan mempelajari isi dokumen. Apabila telah memenuhi syarat, maka dokumen akan dikirimkan kepada issuing bank untuk meminta pembayaran. Apabila tidak, maka dokumen akan ditolak dan dikembalikan kepada pihak beneficiary serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi. 8. Setelah dokumen diterima, issuing bank akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan term and condition di dalam letter of credit. Apabila tidak sesuai, maka pembayaran akan ditolak. Apabila sesuai, maka issuing bank akan membayar pihak penjual atau beneficiary melalui advising bank serta mengirimkan dokumen tersebut kepada pihak penjual. Contoh pencatatan letter of credit. PT ABC yang berencana membeli barang P pada PT XYZ di Surabaya mengajukan letter of credit pada Bank Gunadarma senilai 300 juta rupiah. PT ABC melakukan setoran dengan dana yang diambil dari rekening gironya senilai 240 juta rupiah. Biaya yang harus ditanggung PT ABC adalah biaya komisi dan ongkos kirim masing-masing senilai 180.000 dan 25.000 rupiah. Sementara itu, sisanya dibayarkan pada saat terjadi penagihan. Berdasarkan hal tersebut, berikut merupakan penjurnalannya. A. Pada saat penerbitan, rekening kas 205.000 debit, giro PT ABC 240 juta debit. Setoran jaminan SAIK letter of credit 240 juta kredit, pendapatan komisi penerbitan 180.000 kredit, pendapatan ongkos kirim 25.000 kredit.
Pada saat penyelesaian, dibebankan provisi kredit sebesar Rp2.500.000 ditambah dengan biaya materai dan lain-lain Rp100.000. Maka Bank Gunadarma akan membukukan rekening giro PT ABC Rp2.600.000 debit, setoran jaminan letter of credit Rp240 juta debit, RAK cabang 300 juta kredit, pendapatan provisi kredit 2.500.000 kredit, pendapatan lainnya 100.000 kredit. Prosedur akuntansi transaksi ekspor bill collection. Dalam letter of credit terdapat istilah bill collection. Bill collection ini merupakan bentuk penagihan dengan cara mengirimkan ekspor ke opening bank. Adapun yang dimaksud opening bank merupakan bank yang menerbitkan letter of credit. Ada dua cara collection, yaitu collection dokumen atas dasar SAIC letter of credit dan collection dokumen atas dasar USEN letter of credit. 1. Dokumen penagihan atas dasar SAIC letter of credit apabila pihak bank yang berada di dalam negeri melakukan penagihan ke pihak bank yang berada di luar negeri atas hasil ekspor nasabahnya. Maka pada saat mengirimkan dokumen ke bank koresponden di luar negeri harus dilakukan secara pencatatan atas outgoing collection pada memorandum. Adapun maksud pencatatan tersebut yaitu untuk memonitor penyelesaian outgoing collection tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Feby. Selanjutnya, contoh. Diketahui nilai collection pada dokumen ekspor sebesar $1.000. Berdasarkan hal tersebut, maka jurnalnya sebagai berikut. Debit, inkasso keluar, memoradium, $1 juta, dan kredit, kontra inkasso keluar memoradium, $1 juta. Berdasarkan pengiriman dokumen tersebut, pihak nasabah dikenakan biaya pengiriman dan biaya lain-lain, misalnya biaya provisi $100, biaya administrasi $20, dan biaya komunikasi $25. Maka akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Debit rekening nasabah kantor $145, kredit provisi inkasso pihak kedua, keluar pihak ketiga $100, kredit pengganti biaya administrasi $20, kredit penggunaan biaya komunikasi $25. Selanjutnya, apabila pada saat menerima pemberitahuan pembayaran outgoing collection dari bank koresponden melalui nota faksmili perihal pengkreditan rekening nostro atas pembayaran ekspor, maka pihak bank akan melakukan penjurnalan sebagai berikut. Debit perantara Trend Finance $1 juta, kredit rekening nasabah $1 juta. Adapun di bagian administrasi devisa, maka divisi internasional kantor pusat bank akan dilakukan pembukuan untuk menyesuaikan posisi rekening nostro dengan jurnal sebagai berikut. Debit rekening nostro $1 juta dan kredit perantara Trade Finance $1 juta. Apabila semua tagihan sudah selesai, selanjutnya dilakukan payable rekening memoradium insaco keluar dengan jurnal sebagai berikut. Debit kontra insaco keluar memoradium keluar $1 juta, kredit insaco keluar memoradium debit $1 juta. Collection dokumen atas dasar insacure letter of credit
Dalam mekanisme letter of credit, apabila pihak bank di dalam negen melakukan penagihan kepada pihak bank di luar negeri atas hasil ekspor nasabahnya, maka pada saat mengirimkan dokumen ke bank koresponden di luar negeri, harus dilakukan pencatatan atau outgoing collection pada rekening memoradium. Adapun maksud pencatatan ini yaitu memonitoring penyelesaian outgoing collection tersebut. Contoh, diketahui nilai dokumen penagihan sebesar $1 juta, maka berdasarkan hal tersebut, jurnalnya sebagai berikut. Debit Insaco keluar memoradium debit $1 juta, kredit kontra Insaco keluar memoradium kredit $1 juta. Berdasarkan pengiriman dokumen tersebut, pihak nasabah dikenakan biaya pengiriman dan biaya lainnya. Misalnya biaya provisi $100, biaya administrasi $20, dan biaya komunikasi ditetapkan sebesar $25. Maka jurnalnya sebagai berikut. Debit rekening nasabah atau kas kantor $145, kredit provisi Insaco keluar pihak 3 $100, kredit pengganti biaya administrasi $20, kredit pengganti biaya komunikasi $25. Atas pengiriman dokumen ke luar negeri tersebut, diterima kembali surat ekspektasi dari bank koresponden dengan jurnal sebagai berikut. Debit tagihan ekspektasi kepada accounting bank $100 juta, kredit kewajiban ekspektasi L atau C ekspor pihak 3 $1 juta. Adapun setelah semua tagihan selesai, maka dilakukan penelitian memoradium Insaco keluar sehingga jurnal yang dibuat sebagai berikut. Debit kontra Insaco keluar memoradium keluar $1 juta, kredit Insaco keluar memoradium debit $1 juta. Adapun ketika menerima pemberitahuan pembayaran dari pihak bank koresponden melalui nota faksmili, melihat pengkreditan, rekening nostro, dan pembayaran proses ekspor, pihak bank akan melakukan pembukuan dengan jurnal sebagai berikut. Debit perantara trade finance $1 juta, kredit rekening nasabah $1 juta. Sedangkan pada bagian administrasi devisa, pihak divisi internasional bank akan dilakukan pembukuan untuk menyelesaikan posisi rekening nostro dengan jurnal sebagai berikut. Debit rekening nostro $1 juta dan kredit perantara trade finance $1 juta. Kesimpulan. Yang pertama, letter of credit atau yang disebut dengan kredit berdokumen adalah salah satu bentuk instrumen pembayaran dengan membuka kredit bank dengan jaminan dokumen-dokumen atas barang yang dibeli oleh pihak pembeli atau disebut dengan pihak importir. Yang kedua, tujuan letter of credit, yaitu untuk memudahkan proses pembayaran dan memberikan jaminan terlaksana pembayaran tersebut. Letter of credit pada umumnya digunakan untuk kepentingan eksportir. Pada mekanisme letter of credit ini, bank-bank yang terlibat akan mengadakan pembayaran apabila menurut pengamatan dokumen-dokumen yang telah diserahkan. Yang ketiga, letter of credit dapat menampung dan menyelesaikan kesulitan dari pihak importir sehingga pembeli maupun pihak eksportir sebagai pihak penjurnal. Dengan demikian, letter of credit menjadi jaminan atau kepastian pembayaran dan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak eksportir dan pihak importir. Yang keempat, pencatatan akuntansi letter of credit ini merupakan prosedur melakukan pencatatan akuntansi untuk transaksi letter of credit. Standar jurnal merupakan pedoman dalam pencatatan akuntansi untuk setiap transaksi keuangan. Yang kelima, dalam letter of credit terdapat istilah bill collection.
Bill collection ini merupakan bentuk penagihan dengan cara mengirim dokumen-dokumen ekspor ke opening bank. Adapun yang dimaksud opening bank merupakan bank yang menerbitkan letter of credit. Ada dua cara collection, yaitu collection dokumen berdasarkan SIC letter of credit dan collection dokumen atas dasar USEN letter of credit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan waktu jam mata kuliah sudah dimulai. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.